Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sebelum kita belajar oke, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja anak sekalian, ini kita belajar kelas 6 ini tentang makanan halal dan haram ya. Dari judul makanan halal dan haram. Di sini rangkuman materi yang ada di buku kamu juga ada, itu ada di halaman itu ya, halaman 17. Oke, paket halaman 17. Di situ ada rangkuman yang di sini ada pengertian dari makanan halal adalah makanan yang diizinkan Allah untuk dimakan dan diminum oleh umat Islam. Lanjutnya, makanan haram adalah makanan yang dilarang Allah dan Rasulnya untuk dimakan oleh orang Islam. Ya, jadi makanan itu ada yang halal, ada yang haram. Kalau yang halal itu diizinkan untuk dimakan oleh Allah, sedangkan yang haram adalah dilarang untuk dimakan oleh Allah. Ya. Ciri-ciri makanan yang halal adalah bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Ya, itu dari ciri-ciri makanan yang halal, bermanfaat baik untuk kesehatan atau untuk pertumbuhan tubuh kita menjadi lebih baik. Ciri-ciri makanan dan minuman yang haram adalah membahayakan, ya, merusak jasmani dan rohani, ya. Jadi kalau kita makan makanan yang haram, bisa saja tubuh kita menjadi kena penyakit atau bisa sakit, atau kadang-kadang bisa, kalau keracunan bisa mengakibatkan nyawa kita melayang. Hikmah makan makanan halal adalah menyehatkan jasmani dan rohani. Beberapa akibat yang ditimbulkan mengkonsumsi makanan yang haram antara lain akan mendapat murka dan azab dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan tidak ada keberkahan dalam dirinya serta mudah terkena berbagai macam penyakit. Agar dapat menghindari makanan yang diharamkan, maka hendaklah tanamkan di dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Tanamkan keyakinan bahwa makanan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Jauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Hikmah larangan mengkonsumsi makanan haram merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, ya. Karena dengan Allah menunjukkan makanan itu haram, kita jauhi, maka diri kita akan menjadi, ya. Selanjutnya ini mengulang lagi tadi, pengertian makanan halal adalah makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Ya, segala sesuatu baik merupakan tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena mengandung mudarat atau bahaya bagi kehidupan manusia. Syarat makan dan minuman untuk orang muslim yaitu halal. Halal ini adalah halal secara mendapatkannya, ya memang, terus ada halal karena proses cara mengolahnya, dan halal karena zatnya. Jadi halal zatnya seperti beras itu adalah, ya, halal, atau buah-buahan itu halal. Kalau buah-buahan itu hasil kita mendapatkan dengan cara mencuri, maka itu adalah haram. Kalau buah-buahan hasil kita menanam, maka buah-buahan itu halal, tetap halal, ya. Itu halal cara mendapatkannya. Cara mendapatkan, menanam atau membeli itu adalah halal. Nah, kalau bagaimana kalau mencuri? Berarti kalau dengan cara buah-buahan atau beras atau makanan yang halal itu halal, terus cara mendapatkannya salah, maka itu menjadikan haram. Halal karena proses cara pengolahannya, ya. Jadi cara mengolahnya kok tidak bagus, mencucinya dengan air yang tidak suci, menjadi makanan itu najis, maka kita makan makanan itu tetap enggak bisa menjadikan halal, tapi haram. Kalau prosesnya bagus dengan air yang suci, maka akan haram. Toyib, ya, itu artinya bagi
artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan dan lain-lain dikatakan tidak thayyib, ya itu. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Ya, satu, dengan kita makan makanan yang halal, maka terjaga kesehatan, ya, sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan Allah SWT. Mendapat ridho Allah SWT karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Ya, anak, ini yang nomor 3 adalah rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang nomor 4 itu manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Selanjutnya yang kelima, memiliki akhlakul karimah karena telah menaati perintah Allah SWT sekaligus terhindar dari akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Dalil Al-Quran tentang makanan yang halal itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik. Ini halal thayyibah tadi saya terangkan. Halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Maksudnya langkah syaitan itu makan makanan yang haram. Karena sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Akibat dari memakan makanan dan minuman yang haram adalah amal ibadah tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minum haram merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Makan dan minum yang haram dapat membahayakan kesehatan. Makanan dan minuman yang haram mubazir harta. Makanan dan minuman yang haram memubadirkan harta. Harta itu nggak ada manfaatnya nanti ya. Menimbulkan permusuhan dan kebencian, ya, permusuhan. Jadi kita kadang-kadang biasanya ada minuman yang memabukkan, itu biasanya orang mabuk bisa cenderung menjadi bertengkar, ada musuh karena hilang akal tadi sehingga sikapnya tidak terkontrol. Terus menghalangi terkabulnya doa. Jadi doa kita terhalang karena kita makan yang haram atau ya minum yang haram karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, menghalangi mengingat Allah, ya. Dengan kita makan makanan haram maka kita akan jauh dengan Allah, ya. Mungkin itu anak-anak yang bisa kita pelajari hari ini. Tolong anak-anak untuk merangkum materi di buku paket halaman 6, ya, dirangkum dengan cara dibaca lalu di garis bawah yang penting-penting sampai halaman 16, ya. Halaman 6 sampai halaman 16 mau dibaca, terus di garis bawah yang penting, ya. Terima kasih, dan Pak Saiful mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati anak sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.